Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita jumpa lagi di Juna Singgih Channel, di mana kita merdeka belajar tak terbatas ruang dan waktu. Oke, untuk jenis subjek pajak menurut pasal 2 ayat 1A ini adalah orang pribadi dan warisan yang belum dibagi ya. Nah, orang pribadi ini jelas ya, untuk yang orang pribadi ini sebagai subjek pajak bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Jadi kalau warga negara Indonesia bekerja di luar negeri itu berarti dia juga merupakan subjek pajak. Nah, nanti penjelasannya apakah dia mau dikenakan pajak ganda atau tidak ya, karena biasanya itu tergantung dari sumber dari mana dia memperoleh penghasilan tadi. Nah, warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Misalnya A meninggal dunia, pewarisnya adalah anaknya X dan Y misalnya. Nah, selama harta si A ini belum dibagi ke X dan Y, itu merupakan warisan yang belum dibagi dan merupakan subjek pajak pengganti. Oke, selanjutnya untuk jenis subjek pajak ini ada dalam negeri ini ya, berarti orang pribadi yang bertempat tinggal ini atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Nah, untuk yang luar negeri berarti bertempat tinggal berada di Indonesia kurang dari 183 hari ya. 183 hari maksudnya di sini dalam 12 bulan ya. Kemudian atau yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Ini untuk penjelasannya ya, perbedaan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Kalau dalam negeri dikenakan pajak penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri. Tapi kalau luar negeri ini hanya dikenakan atas penghasilan yang berasal dari sumber di Indonesia ya. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri berdasarkan penghasilan bruto dan tarif pajak sepadan ya. Ini di sini penghasilan neto, jadi masih dikurangi dengan pengurang-pengurang, ada PTKP dan semuanya. Ini kalau yang dalam negeri, kalau luar negeri enggak ya. Jadi di sini final gitu ya. Kemudian wajib pajak dalam negeri menyampaikan SPT tahunan, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak diwajibkan menyampaikan SPT tahunan. Kenapa? Tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Oke, subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau lebih dari PTKP berarti baru yang PKP-nya itu yang dikenakan pajak yang dianggap sebagai penghasilan kena pajak ya. Termasuk pengertian objek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan ditimbang menurut keadaannya. Keberadaan objek pajak di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-turut, tapi ditentukan oleh jumlah hari objek pajak tersebut di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya ya di Indonesia. Kemudian warisan yang belum terbagi ini mengikuti status pewaris. Jika warisan telah dibagi, maka kewajibannya beralih ke ahli warisnya. Oke, ini tempat tinggal untuk wajib pajak ini menurut keadaan yang sebenarnya. Jadi tergantung ada domisilinya di mana, alamat tempat tinggalnya di mana, kemudian tempat tinggal keluarganya di mana, ini harus dipertimbangkan ya, tempat menjalankan usaha pokoknya di mana, dan hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi ini mana yang lebih mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ini kewajiban pajak subjektif ini ya, saat dilahirkan, jadi dimulai saat dilahirkan untuk yang orang pribadi ya.
kemudian saat berada atau berniat tinggal di Indonesia, berakhir saat meninggal, saat lahir, saat meninggal, saat dia tinggal di Indonesia, saat dia meninggalkan Indonesia ini berakhir. Oke, kalau luar negeri di sini subjek pajaknya dimulai saat dia menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia, berakhir saat dia tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, ya. Kalau subjek pajak luar negeri selain BUT tadi kan, selain BUT ya, kalau yang BUT ini berarti dimulai saat dia melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir setelah saat dia tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Sekian dulu jumpa kita, sampai jumpa di lain kesempatan pada pembahasan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.